Baik, dari kelompok B akan mempresentasikan mengenai pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Dan anggota kelompoknya ada saya sendiri selaku moderator, Rizky Novira Nurfaizah NIM 40, Adalia Andani NIM 12, Novel Gilang Saputra NIM 13, Fikri Ilham Ramadan NIM 36, Cahyatul Mafiroh NIM 52, dan Muhammad Husni Haikal Akmal NIM 89. Selanjutnya pemaparan materi akan dibacakan oleh teman-teman saya. Latar belakang penetasan ayam adalah proses kritis dalam industri peternakan untuk menghasilkan anak ayam yang sehat dan kuat dengan berbagai langkah penting yang mempengaruhi produktivitas, kualitas ternak, dan keberlanjutan usaha. Inkubator digunakan untuk menciptakan lingkungan optimal bagi perkembangan embrio dengan mengendalikan suhu, kelembapan, dan ventilasi udara. Pengaturan suhu, kelembapan, dan ventilasi yang tidak tepat dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas embrio. Suhu memainkan peran krusial dalam perkembangan embrio, di mana perubahan atau fluktuasi yang signifikan dapat berdampak negatif, menyebabkan cacat perkembangan atau bahkan kematian embrio. Next, untuk rumusan masalah itu ada 4, yaitu faktor lingkungan di dalam inkubator, apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. 2, mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan mesin tetas 2. 3, mengapa induk dan telur dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Dan yang terakhir, jelaskan interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Baik, untuk pembahasan sendiri, faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan? Faktor lingkungan yang menentukan keberhasilan penetasan diantaranya yaitu temperatur yang sesuai, kelembapan yang cukup, dan sirkulasi yang lancar di dalam inkubator. Temperatur yang paling ideal dalam penetasan inkubator ialah pada suhu 37 sampai 38 derajat Celcius. Kelembapan berperan sebagai pengatur kecepatan evaporasi telur. Kelembaban yang ideal sekitar 75-80%. Sirkulasi udara dalam mesin tetas sangat diperlukan karena embrio memerlukan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida selama perkembangannya. Kemudian, mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2? Alasan penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2 dipengaruhi oleh beberapa hal seperti umur induk, suhu dan kelembapan, serta kondisi embrio. Telur yang dihasilkan oleh induk yang lebih tua memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih siap untuk menetas, dikarenakan saluran reproduksi yang lebih matang. Mesin tetas 1 memiliki setting suhu yang sedikit lebih rendah, yaitu 36,5 derajat Celcius, dan kelembapan yang lebih rendah, yaitu 60%, dibandingkan dengan mesin tetas 2 dengan suhu 37,5 derajat Celcius dan kelembapan 70%. Suhu dan kelembapan yang tepat sangat penting untuk perkembangan embrio yang optimal. Selanjutnya, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan? Induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan karena induk yang sehat, bebas dari penyakit, dan mendapatkan asupan gizi yang cenderung cukup menghasilkan telur yang lebih baik. Telur yang berkualitas baik memiliki cangkang yang kuat dan tidak rusak, serta memiliki isi yang berkualitas dan berpotensi untuk mengandung embrio yang sehat.
Umur induk juga berpengaruh karena induk yang lebih muda mungkin belum mencapai puncak produktivitasnya, sehingga telur yang dihasilkan kurang berkualitas. Sebaliknya, induk yang lebih tua cenderung menghasilkan telur yang kualitasnya lebih baik karena telah memiliki saluran reproduksi yang matang. Jelaskan interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Interaksi antara kualitas telur yang baik dan kondisi mikroklimat yang optimal saling berinteraksi untuk menciptakan lingkungan yang sesuai bagi perkembangan embrio. Kondisi mikroklimat dalam inkubator mencakup suhu, kelembapan, dan ventilasi. Suhu yang lebih rendah di mesin tetes 1 mungkin tidak cukup untuk mendukung perkembangan optimal embrio. Kelembaban yang tepat membantu menjaga kelembapan internal telur dan mencegah kekeringan yang dapat merusak embrio. Kemudian, ventilasi yang baik dalam inkubator penting untuk mempertahankan kualitas udara yang optimal. Untuk kesimpulannya itu keberhasilan penetasan ayam dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara dalam inkubator dengan suhu ideal 37-38 derajat Celcius dan kelembapan 75-80%. Hasil penetasannya lebih rendah pada mesin tetes 1 dibandingkan mesin tetes 2 disebabkan oleh pengaturan suhu dan kelembapan yang kurang optimal. Umur induk yang lebih tua akan menghasilkan telur yang lebih baik dikarenakan memiliki saluran reproduksi yang matang. Kesehatan dan gizi induk mempengaruhi kualitas telur, dan interaksi antara kualitas telur dan kondisi mikroklimat optimal sangat penting untuk perkembangan embrio yang sehat. Saya kembalikan ke moderator. Materinya. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Silahkan untuk kelompok pembahas. Silahkan Mbak Alda untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Casari Alda dengan NIM 15. Tadi kan disebutkan bahwa faktor lingkungan menentukan keberhasilan penetasan. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi jika lingkungan saat proses penetasan tidak sesuai? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, silahkan. Apakah ada lagi? Silahkan Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hardiansyah dengan nomor NIM 168. Bagaimana ciri-ciri telur yang layak ditetaskan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu dan baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan tampung pertanyaan terlebih dahulu dan kami akan diskusikan terlebih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Cesare Alda tentang bagaimana dan apa yang terjadi jika lingkungan saat proses penetasan tidak sesuai. Berdasarkan pengetahuan yang saya tahu bahwa suhu yang dibutuhkan untuk penetasan itu sekitar 38-40 derajat Celcius, dan apabila tidak mencapai suhu yang sudah disebutkan, maka perkembangan pada telur unggas akan berjalan lebih lambat atau mungkin dapat terjadi mortalitas, sehingga kualitas dari telurnya tidak baik. Maka dari itu lingkungan sangat berpengaruh untuk perkembangan dari si embrio unggas. Apakah jawabannya bisa diterima? Iya, terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Denny yang tadi soalnya apa telur yang baik untuk ditetaskan. Yaitu dari bentuk sendiri, bentuk telur yang baik itu tidak lonjong ataupun tidak
eh, intinya bentuknya itu normal. Terus untuk rabangnya sendiri itu tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Terus di saat candling itu terdapat embrio yang berkembang. Apakah bisa diterima jawabannya, Mas Dini? Siap diterima, Mas Fikri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menjawab. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.